Misalnya ada Nusantara TV tuh nulis di YouTube-nya, riuh Kang Deddy mengakhiri debat dengan mantra. Waduh, salah itu. Ya, mohon maaf, itu bukan mantra, itu bahasa sastra. Bahasa sastra yang mengandung makna filosofi. Misalnya kalimatnya begini. Reaketan, reaketon, buncir leit, loba duit. Bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jambrong, nah parango ayah si jago. Itu apa juga? Itu konsep ketahanan pangan. Keren loh. Reaketan, reaketon artinya apa? Rea itu banyak, ketan, keton itu beras. Ada beras ketan, ada beras putih, ada beras merah, beras hitam. Itu beras. Buncir leit loba duit. Nah kemudian orang itu akan banyak uang bagi seorang petani kalau lumbungnya penuh. Buncir leit, loba duit, bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah ima. Di mana-mana banyak makanan. Gitu. Di sebelah sini ada pisang, di sebelah sini ada nangka, di sebelah ini ada pete, ada jengkol, ada cengek, ada cabai, ada engkol. Banyak ngalayah di tengah ima, gitu kan. Terus di pipir ayah si jabrik. Apa itu pipir tuh samping rumah. Si jabrik itu apa? Kambing, domba. Di kolong ayah si jamrong. Si jamrong tuh apa? Si jamrong masih kambing juga, domba juga, gitu loh. Si jabrik, si jamrong, ya kan? Karena dulu orang tua kita dulu rumahnya itu rumah panggung, di bawahnya di kolongnya suka tempat untuk beternak. Nah parango ayah si jago. Nah parango itu apa sih? Nah itu masih di rumah itu ada namanya parango kalau dulu kalau rumah panggung. Parango si jago tuh ayam. Jadi di seluruh lingkaran rumah kita itu dipenuhi oleh hewan ternak. Itu dan pertanian yang berhasil, bukan mantra. Misalnya kalimat waktu debat saya, kalimat awal saya begini. Oke. Bumi manjing ka langitna, ti langit sia hujana, lembur subur kota bagja, masjid jeung diri ngahiji. Ilmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat. Pandita ajeg wiwaha, ucap jeung lengka sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud ka adab. Wey, itu bukan mantra. Itu kalau itu saya yang nulis. Saya yang menulis kalimat itu keluar dari rasa yang saya miliki. Bumi manjing ke langitnya, bumi itu tanah, kemudian langit itu ya langit, ya kan, di atas kita. Manjing itu artinya bersatu. Ketika tanah dan air udah bersatu, gitu loh. Bumi manjing ke langit, nah artinya ketika tanah dan langit bersatu, ya kan, dari langit turun hujan, hujannya bersatu. Ketika hujan itu nih jadi nyiram tanaman, jadi kolam, jadi sungai, jadi lembah, jadi ngarai, jadi muara, jadi bendungan. Itu di langit sia hujana, lembur subur kota bagja. Dampak dari hujan itu adalah kemakmuran. Mulainya dari mana lembur subur? Lembur subur itu kemakmuran dimulai dari kampung. Nah kemudian kampung itu menjadi pusat pertumbuhan. Hewan tumbuh, ikan tumbuh, tanaman tumbuh. Kota bagja nanti dikirim ke kota. Di kota menjadi pusat kebahagiaan. Lembur subur kota bagja, masjid jeung diri ngahiji. Masjid itu apa sih? Tempat ibadahnya orang Islam. Ngahiji jeung diri, nah ngahiji itu manunggal. Masjidnya ada masjid lahiriah yang kita lihat. Ada Tajuk, ada Langgar, ada Masjid Raya, ada banyak ragam kalimat ya, ada Masjid Agung. Kemudian tapi dia bersatu. Di sini nih masjid. Ada di sini di masjid kita. Tempat suci. Nih, apa itu hati kita harus suci, harus bersih. Harus setiap saatnya itu tidak boleh hilang ingatannya dari Allah. La ilaha illallah, gitu loh. Masjid jeung diri ngahiji. Ilmu geus ayana semu. Ilmu itu sudah ada dalam perilaku hidup. Damang, ya damang. Harta geus ngawujud harti. Kita punya kekayaan, itu punya makna. Ada nilai-nilai sosial yang ada dalam diri kita. Duit banyak ada manfaatnya kalau nggak pernah nolong orang susah. Beras banyak nggak ada manfaatnya kalau orang lapar dibiarkan. Baju banyak nggak ada manfaatnya kalau orang telanjang kita tidak beri baju. Kekuasaan nggak ada manfaat. Kemudian kekuasaan nggak ada manfaatnya kalau tidak diarahkan untuk kebaikan, untuk kemakmuran rakyat. Harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ke rakyat. Pamimpin tuh nyanding, bersatu, bersenyawa dengan rakyatnya. Kesusahan rakyat tinggal pemimpinnya.
Pandita ajegwiwaha. Pandita itu apa? Orang-orang yang punya ilmu, nilai-nilai spiritualitas, ya kan? Orang-orang tokoh-tokoh agama, ajegwiwaha. Dia punya kewibawaan. Kenapa dia punya kewibawaan? Karena ucap jeung lengkah sarua. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Ada kewibawaan, tauladan, uswatun hasanah kalau Kanjeng Nabi kan. Nah, kemudian pitutur ngawujud subur, setiap ucapannya itu menjadi kemakmuran. Ayat ngawujud keadab, ayatnya itu sudah menjadi perilaku hidup, bukan hanya diucapkan, bukan hanya dibacakan. Dibacakan beribadah, diucapkan beribadah. Nah, tetapi menjadi perilaku hidup, itu ayat ngawujud keadab. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan kalimat mantra ya. Buat Nusantara TV nanti korektif ya.